Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, ada tempat yang hanya dikenal dari cerita-cerita bisik yang penuh misteri. Namanya Sindangkala, sebuah desa yang konon menyimpan rahasia kelam di balik keindahan alamnya. Rasmo, seorang pria yang selalu penasaran dengan hal-hal aneh, sudah lama ingin mengunjungi desa itu. Ia membawa kedua keponakannya, Mirza dan Atmo, untuk berlibur di sana saat libur Lebaran tiba. Perjalanan mereka panjang, melintasi jalan berliku yang dikelilingi hutan lebat dan kabut tebal. Setelah berjam-jam, mereka akhirnya tiba di Sindangkala, tapi suasananya terasa terlalu sepi. Hanya seorang lelaki paruhbaya yang duduk di depan rumah berpagar anyaman bambu yang terlihat. Lelaki itu menatap Rasmo dengan sinis, berkata, "Desa ini haram bagi orang luar." Rasmo bersikeras untuk menginap, memohon agar diizinkan tinggal beberapa hari di desa itu. Akhirnya, lelaki itu mengizinkan, tapi dengan satu syarat yang terdengar aneh. Mereka harus mengikuti upacara penghormatan terakhir untuk jenazah ibu ketua adat desa. Rasmo merasa itu bukan syarat yang berat, jadi ia setuju tanpa ragu. Malam itu, mereka diajak ke rumah ketua adat untuk memulai serangkaian ritual. Di dalam, tergeletak jenazah seorang wanita tua diranjang dari tempurung kelapa, dikelilingi bunga-bunga. Hanya ada mereka berempat di ruangan itu, tanpa pelayat lain, membuat suasana semakin mencekam. Rasmo diminta mengenakan pakaian serba hitam, lalu duduk melingkar bersama Mirza dan Atmo. Ketua adat mulai berkomat kamit, membaca mantra dalam bahasa yang asing bagi Rasmo. Rasmo merasa bingung, jantungnya mulai berdegup kencang, tapi ia tak bisa mundur sekarang. Tiba-tiba, mereka disuruh pergi ke hutan di belakang rumah, membawa sesajen tanpa arahan jelas. Mereka diminta masuk ke dalam hutan sejauh yang mereka mampu, tanpa ditemani siapapun. Semakin dalam mereka melangkah, kegelapan hutan terasa menelan mereka hidup-hidup. Langkah mereka terasa berat, udara semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di kejauhan. Setelah beberapa saat, mereka melihat nyala obor kecil di tengah pepohonan yang rindang. Di sekitar obor itu, beberapa orang berjubah hitam tampak berkumpul, mengelilingi sesuatu. Rasmo merasa jantungnya hampir berhenti, tapi rasa penasarannya mendorongnya untuk mendekat. Dengan tangan gemetar, ia menyingkap kerumunan itu, ingin tahu apa yang mereka lakukan. Namun, apa yang ia lihat membuat darahnya membeku, mereka sedang memakamkan dirinya dan kedua keponakannya. Rasmo tak bisa berpikir jernih, ia langsung menggandeng Mirza dan Atmo, lalu berlari sekuat tenaga. Hutan terasa tak berujung, pemandangan semakin gelap, dan penglihatan mereka mulai buram. Tepat sebelum semua menjadi gelap, sebuah suara mengerikan bergema, "Kalian bertiga kini bagian dari kami." Rasmo, Mirza, dan Atmo terhenti, napas mereka tersengal, saat suara itu bergema di sekitar mereka. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan akar-akar pohon mulai merangkak, mengikat kaki mereka. Rasmo mencoba melawan, tapi kekuatan itu terlalu besar, mereka ditarik ke dalam tanah oleh kekuatan tak kasat mata. Di desa Sindangkala, ketua adat tersenyum puas, menambahkan 3 nama baru ke dalam daftar roh yang terikat selamanya.